Ini kondisi counter saya sudah bisa dipertahankan lagi ya, kira-kira 6 bulan lagi dah masa sewa kontraknya habis. Jadi ini anggap saja video bisa sebagai kenang-kenangan untuk perjalanan dari tahun 2018 sampai 2022. The next day. Soal musibah atau apa, seseorang itu tidak bisa memperhitungkan atau memprediksi gitu. Kondisi keuangan saya lagi nggak stabil gitu, jadi kebutuhan saat saya sudah menikah itu semakin banyak, apalagi anak sudah umur 6 bulan. Jadi terpaksa saya harus mencari pekerjaan lain. Mungkin di video ini saya cuma sekedar sharing-sharing apa yang saya tahu selama apa yang saya alami selama saya menjalankan bisnis counter ini. Jadi bisa buat referensi teman-teman agar tidak terjadi seperti saya. Selama saya nggak di counter ini lama, mungkin pelanggan-pelanggan sudah mulai pergi ya. Jadi untuk membalikan lagi itu kayak kita memulai dari awal gitu. Tapi mau bagaimana lagi, mungkin kita emang harus mencari modal lain ya. Jadi di sini saya hanya memakai satu aplikasi dalam kondisi counter saya yang mau tutup ini. Saya pakai aplikasi order kuota. Jadi satu aplikasi ini saya cuma nyaldo sekitar 150, pokoknya itu di bawah 200 ya. Dan ini transaksi saya selama habis lebaran kemarin itu kayak nggak memungkinkan ya untuk dipertahankan lagi gitu. Ini rekapan keuntungan saya hari ini. Nih, kalau saldo saya itu tiap hari cuma 150, jadi nggak lebih dari 200 ya. Jadi kalau saldonya habis ya kita ngisi lagi lewat Alfamart. Jadi di Alfamart itu saya top up untuk ngisi aplikasi ini. Kalau habis saya langsung ngisi. Tapi kalau emang ada yang ngisi top up e-wallet lebih dari 200 atau transaksi lebih dari 200 itu saya tolak, terpaksa saya tolak. Makanya counter saya semakin lama semakin sepi, semakin menjauh para pembeli ya. Semoga ya, mungkin itu jalannya untuk saya harus berhenti, tapi masih ada kemungkinan saya nanti buka lagi kalau ada modal tambahan ya. Tapi ya saya nggak berharap itu langsung dadakan ya. Saya nggak mungkin yo, soalnya juga kita nggak tahu rezeki kita sampai mana ya. Yang penting kita masih punya pengalaman, masih punya wawasan soal bidang perkonteran, bidang usaha, yaitu sebagai cerita perjalanan karir saya selama ini ya. Sebenarnya sih saya juga sayang sekali ya kalau mau tutup itu. Saya minta bantuan ke siapapun itu, mungkin
lagi masa-masa sulitnya, jadi pada nggak ngasih gitu. Dan untuk aplikasi ini saya sangat rekomendasikan kepada teman-teman, karena saya pakai ini itu dalam kondisi seperti ini sangat membantu sekali, lengkap. Jadi semua transaksi itu satu aplikasi, dari cetak voucher, dari pulsa, token listrik, itu semua jadi satu. Kayak ngisi paket-paket data, tembak, itu ya lengkap banget gitu loh. Jadi aplikasi ini tuh sudah saya pakai lama banget. Sebenarnya sih banyak banget aplikasi yang dulu saya pakai, cuma berhubung saldo saya nggak begitu banyak, jadi saya pertahankan cuma satu aja. Kayak dulu itu saya masih pakai Digipos ya, soalnya transaksi di Digipos itu kalau Telkomsel lengkap banget ya, tembak atau buat cetak voucher gitu. Cuma menurut saya kalau di Digipos itu cuma ada cashback dari bintang ya. Jadi dari bintang itu kita dapat mengisi pulsa. Jadi dari cashback itu kita dapat tukar ke saldo gitu. Ini kartu perdana saja saya tidak sedia ya. Jadi mohon maklum aja ya. Semoga video saya ini meskipun nggak bagus atau kurang jelas untuk disimak, tapi saya hanya sekedar berbagi pengalaman saja ya. Berbagi pengalaman, kalau ada yang jelek mungkin dikritik, nggak apa-apa sih. Setiap manusia itu nggak ada yang sempurna. Dan HP yang saya pakai itu buat transaksi itu lumayan legend sekali ya. Ini Andromax ES kayak Andromax ES, RAM-nya 1 GB, baterai sudah pernah ganti 1 kali. Jadi dari awal saya buka counter itu saya pakai ini terus. Dan terus HP yang buat video ini itu HP Lenovo A7700, itu HP istri saya. Jadi istri saya belikan HP baru, dan HP-nya ini nggak dipakai. Soalnya HP saya itu sudah saya jual. Ya untuk kebutuhan. Jadi apa aja yang penting jalan gitu aja. Soalnya sebagai laki-laki itu kita harus tanggung jawab pada keluarga, gimana pun caranya. Jadi untuk teman-teman yang masih bujang atau belum keluarga, kumpulkanlah uang sebanyak-banyaknya. Ya kita nggak tahu ada kebutuhan dadaan dari hal apa. Mungkin ada kebutuhan dari keluarga atau counter ya. Jadi nabung itu sangat penting ya. Nabung bukan nabung dari celengan sendiri, tapi kita pakai bank-bank kecil itu, kayak kalau di sini ada BMT kan, itu yang itu mbak-mbaknya sering kesini karena nawari untuk nabung 10.000 atau 20.000 bebas ya. 5.000 pun dilayani, kita mau ngambil berapapun bisa. Syukur-syukur bisa naik haji, amin. Jadi gitu ya teman-teman, kalau nabung itu sangat penting kalau kita butuh dadaan. Andai kata konter kita itu kontraan terus habis, bisa buat nambah kontraan atau
ada sales datang beli produk-produk yang lebih murah, itu lumayan kepake. Terkecuali kalau modal teman-teman itu banyak ya, ada modal dari orang tua, mungkin ada modal dari harta-harta benda di rumah gitu, terkecuali kayak gitu ya. Saya hanya modal-modal yang apa adanya, jadi nggak dari manapun, cuma awal-awal dari tabungan saya, dari bekerja. Dulu saya bekerja di dealer motor, terus keluar buka angkringan, tapi nggak jalan juga. Akhirnya saya buka counter, nggak ada pengalaman sama sekali ya. Tapi untuk tahu sistem modern kayak gini serba online, jadi kita tahu informasi semua dari online ya. Dimanfaatkan sebaik-baiknya dunia digital. Ya mungkin ini kisah video saya terakhir soal membahas counter ya, atau mungkin akan lanjut lagi, saya juga nggak tahu. Dan untuk teman-teman mohon supportnya dan doanya, semoga Allah memberi jalan bagi kita semua. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.